Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Nur Zaida dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala dari pihak pelaksana inovasi. Yang pertama, estimasi yang tidak tepat mengenai inovasi. Hal ini berkenaan dengan tidak adanya koordinasi dan kurangnya komunikasi antar pemimpin dan petugas. Terlalu banyak undang-undang dan peraturan yang harus diikuti, tidak tepatnya pertimbangan untuk menghadapi masalah penerapan inovasi, serta tekanan dari pimpinan untuk mempercepat inovasi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, konflik dan motivasi. Adapun beberapa hal yang berkenaan dengan konflik dan motivasi pada penerapan inovasi pendidikan adalah adanya pertentangan antar anggota kelompok. Yang kedua, beberapa orang penting dalam proyek terlalu kaku dan berpandangan sempit serta tidak bersikap terbuka untuk menerima inovasi. Dan yang ketiga, kurang adanya penghargaan terhadap orang yang telah menerima dan menerapkan inovasi. Masalah yang ketiga adalah lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi. Beberapa hal yang berkenaan dengan lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi diantaranya adalah material yang tidak siap tepat waktu, sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tenaga pelaksana yang kurang mampu menangani proyek sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, masalah keuangan. Masalah keuangan ini seperti tidak memadainya bantuan finansial dari daerah maupun dari luar daerah, prioritas ekonomi secara nasional lebih banyak pada bidang lain daripada bidang pendidikan, dan ada penundaan dalam penyampaian dana. Yang kelima, penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Penolakan inovasi ini biasanya terjadi dari kelompok elit yang memiliki kewenangan dalam masyarakat tradisional yang menentang perluasan inovasi. Terdapat pertentangan ideologi mengenai inovasi dan keberatan terhadap inovasi dikarenakan kepentingan kelompok. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Hal-hal yang berkenaan dengan kurang adanya hubungan sosial dan publikasi adalah ada masalah dalam hubungan sosial antar kelompok, ketidakharmonisan antar anggota kelompok, serta kurangnya suasana yang memungkinkan terjadi pertukaran pikiran yang terbuka. Ada pula faktor lain yang menghambat pelaksanaan inovasi. Yang pertama, karena faktor kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi interaksi antara guru dan siswa. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh pribadi guru dan pribadi siswa itu sendiri. Seperti contohnya penggunaan internet sebagai salah satu inovasi baru yang sulit diterapkan bila pribadi guru tidak dapat menerima penggunaan internet tersebut. Yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah siswa. Siswa mempunyai pengaruh yang sangat besar karena dalam kegiatan pembelajaran, tujuan yang akan dicapai adalah perubahan tingkah laku siswa. Dan faktor eksternalnya adalah orang tua. Peran orang tua sebagai pendukung pembelajaran siswa. Bila orang tua tidak memberikan dukungan yang baik, maka kegiatan pembelajaran akan terhambat dan akan terhambat pula inovasi yang telah direncanakan. Yang ketiga, sistem pendidikan. Dalam undang-undang telah diatur tentang kurikulum, jenjang, jam belajar, sampai pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, bisa saja guru atau siswa merasa terkekang dengan adanya aturan tersebut. Guru atau siswa menjadi tidak bergairah untuk belajar sehingga peran mereka sebagai pendidik dan peserta didik tidak optimal. Adapun faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menghindari penolakan dalam inovasi pendidikan antara lain yang pertama adalah guru. Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Guru harus pandai membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai, serta keterlibatan guru dalam perencanaan inovasi. Sehingga pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi dianggap sangat penting karena jika tidak melibatkan guru, maka akan sangat memungkinkan guru menolak inovasi baru yang diperkenalkan. Yang kedua, siswa. Siswa adalah objek sekaligus subjek utama dalam pendidikan. Siswa memegang peran yang dominan, terutama pada proses pembelajaran. Peran siswa dalam inovasi pendidikan sangatlah penting karena siswa bisa berperan sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran, petunjuk, dan bahkan sebagai guru bagi temannya. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jika inovasi pendidikan tidak sejalan dengan kurikulum, maka inovasi tersebut tidak akan berjalan optimal. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dalam pembaruan pendidikan, sarana dan prasarana merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, lingkup sosial masyarakat. Lingkup sosial masyarakat adalah hal yang secara tidak langsung terlibat dalam inovasi pendidikan.
Sebab, tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan akan ditolak apabila masyarakat tidak diberitahu atau dilibatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.